Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari ini kita berjumpa lagi dalam program Dialog Publik Panorama Pagi bersama dengan saya, Yusron Al-Fatah. Ya, kita berjumpa di edisi hari ini pendengar di bulan terakhir ya, di tahun 2020 ya, di 1 Desember 2020. Bulan penghujung, ada hal-hal penting yang mungkin Anda luput. Kalau Anda tahu, ada hari yang menjadi penting bagi sebagian saudara-saudara kita ya. Seperti kita ketahui bersama, Desember ini menjadi bulan penting bagi teman-teman, terutama mereka yang mungkin ya bagian dari ODA atau orang dengan HIV/AIDS ya. Topik kita pada kesempatan pagi hari ini mendengar Hari AIDS Sedunia, perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas. Baik, pagi ini spesial karena kita akan berbincang bersama dengan narasumber dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Madiun. Nanti kita akan berbincang langsung bersama dengan Ketua Pelaksananya, ada Wakil Bupati Madiun Bapak Hari Wuryanto, kemudian juga ada Sekretaris dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Madiun, ada Pak Agrim Turnia, kemudian juga Dinkes, Dinas Sosial, dan juga dari kelompok dukungan SBE atau KDS testimoni dari ODA. Baik, langsung saja bergabung ini dari ruang rapat Wakil Bupati di Puspem Mejayan atau Caruban ya, Kabupaten Madiun. Langsung kami sapa yang sudah hadir di sana. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak Ibu yang ada di ruang rapat Wakil Bupati. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih telah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ini jadi satu ya, karena di sana mungkin bisa langsung monggo satu-satu memperkenalkan diri karena kurang begitu nampak di kamera saya. Pagi ini kita siaran langsung di official YouTube Radio Madiun melalui aplikasi Zoom ya. Dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Madiun yang paling tengah. Oke, monggo. Selamat pagi Bapak. Monggo. Saya Agrim Kurnia, Sekretaris KPA Kabupaten Madiun. Kebetulan Bapak Ketua Pelaksana pada saat ini masih ada suatu kegiatan, sebentar lagi beliau akan bergabung dengan kita. Tentunya selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI yang pada saat ini sedang mengikuti kegiatan siaran pagi ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Agrim. Nanti Pak Wabub menyusul ya karena masih ada kegiatan, Gih. Ya, selanjutnya kami kenalkan ini dari yang hadir pada saat ini sudah datang di pagi hari ini dari Dinas Kesehatan Dr. Aman dari Kabid 2P yang nggak begitu kelihatan ya, nanti biar kelihatan. Terus dari Dinas Sosial Pak Matlasim Eksos MSI, Kabid Injan Sos, dan dari Oke. Mungkin bisa melambaikan tangan ke kamera, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Iya, saya ke Pak Agrim dulu kalau begitu ya, karena sambil menunggu Pak Wakil Bupati masih dalam kegiatan. Nah, topik tahun ini Hari AIDS Sedunia, perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas. Sebelum kita berbicara lebih jauh, Pak Agrim, kalau kondisi ODA di Kabupaten Madiun sepertinya sejauh ini seperti apa? Mungkin bisa digambarkan kepada kita semuanya, Pak Agrim. Terima kasih. Jadi kami bisa akan memberikan informasi lebih lanjut bahwa posisi ODA pada saat ini Kabupaten Madiun ini mulai tahun 2002 yang pada saat itu kita masih hanya 1, hingga pada tahun 2020 ini mencapai 873 terdiri dari HIV 684, dari AIDS 289.
yang meninggal 267. Ini posisi kondisi pada saat ini hingga tanggal Oktober 2020. Jadi dari 2002 hingga sampai saat ini lonjakannya cukup signifikan begitu ya, menjadi 875. Kira-kira apa sih yang menyebabkan angka ini terus bertambah, Pak Agrim? Ya, karena memang ada pendatang-pendatang yang dia bekerja dari luar kota, Mm-mm. dari Kalimantan dan lain sebagainya. Ya, mungkin karena pulang ini membawa suatu kondisi yang tidak disadari, sehingga tahu-tahu pada kondisi kronis sudah datang di tempatnya itu. Ini beberapa dapat kita analisis, bukan dari kondisi-kondisi dalam Kabupaten Madiun sendiri, tapi ini rata-rata datang yang sudah pulang itu biasanya membawa suatu gejala-gejala penyakit yang tidak disadari, tahu-tahu sudah kronis. Oke, jadi ini penyebarannya lebih dibawa oleh pihak luar ya, atau carrier-nya bukan dari warga Madiun seperti itu ya, Pak Agrim ya? Yang kebetulan berada di luar kota. Ini kadang-kadang tanpa sadari, ya pulang-pulang sakit tanpa sadari kalau itu ada suatu kondisi-kondisi virus yang ada di dalam tubuhnya. Dari angka tersebut 689 HIV, kemudian yang AIDS-nya ada 289 tadi Pak Agrim menyebutkan upaya pendampingan yang dilakukan oleh Pemkab Madiun sejauh ini bagaimana sih Pak Agrim? Ya, upaya-upaya yang selalu kita ngadakan suatu program mobility kelompok resiko tinggi di wilayah Kabupaten Madiun. Ini bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, dan kita mengadakan sosialisasi pencegahan dan penanganan HIV/AIDS tingkat desa di Dinkes yang dilaksanakan dengan Dinkes dan Pemdes. Berikutnya sosialisasi pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS pada pelajar SMP, SMA sederajat oleh Dinas, dan pendampingan kasus HIV pada usia anak, usia sekolah dan remaja yang dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas KBPP Kabupaten Madiun, dan pengajuan penerbitan BPJS BPUD bagi kelompok risiko tinggi di wilayah Kabupaten Madiun oleh Dinas Sosial Kabupaten Madiun. Itu beberapa upaya-upaya yang dapat kita perbantukan pada penderita ODA. Oke, jadi pemerintah hadir di tengah-tengah mereka begitu ya Pak Agrim ya? Iya, memang selalu sangat peduli sekali, terutama ketua ini selalu mengikuti perkembangan yang dilakukan oleh KPA. Demikian, Mas. Oke, baik. Ya, pendengar siaran kita pagi ini selain juga bisa Anda simak melalui siaran terestrial kami di FM 99,7, kemudian di 96,7 dan AM 1008 kHz. Kita juga siaran di multi platform digital kita. Silakan Anda akses di www.rri.co.id, kemudian di aplikasi RRI Playgo, dan juga langsung bisa Anda simak secara visual siaran kami di official YouTube RRI Madiun. Jangan lupa ikut nimbrung di live chatnya, komen, like, dan juga subscribe. Pagi ini kita berbicara mengenai tingkatkan solidaritas ya. Karena kalau kita berbicara HIV/AIDS ini bukan hanya kemudian penyakit, tapi bagaimana membangkitkan semangat mereka, karena ternyata tidak semuanya itu tertular ya, dalam arti pelaku, tapi tertular dari kerabat segala macam. Nah, nanti seperti ini kita akan kupas lebih jauh ya pagi hari ini. Oke, saya ke Dinas Kesehatan kalau begitu, Dokter Amam, selamat pagi. Halo, saya bergeser ke Dinkes, mungkin Pak Agrim ya, bisa ya? Pak Asim dulu aja. Oke, ke gimana Pak? Nyun Sewu? Dinas Sosial. Oke, Dinas Sosial ya. Ke Bapak Mat Lazim ya. Pak Mat, selamat pagi. Dengan Yusron di studio, Pak Mat Lazim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo disapa warga Madiun yang menyimak pagi hari ini ya. Selamat pagi, kami dari Dinas Sosial menyapa warga masyarakat Kabupaten Madiun. Kami bergabung di dalam kegiatan pada hari ini di ruang rapat Bapak Wakil Bupati terkait dengan Komisi Pemberantasan AIDS Daerah. Oke.
Pak Ahmad Lazim, ini kalau kita berbicara AIDS kan tidak hanya aspek kesehatan ya, aspek sosial sangat juga berperan di sini. Dinas sosial sendiri memberikan pendampingan sejauh ini bagaimana kepada mereka? ODA ya. Kalau saya mengatakan ada penyintas juga ya yang mereka tetap survive meskipun mereka ODA begitu. Monggo Pak Ahmad Lazim. Ya, terima kasih. Terkait dengan program di Dinas Sosial untuk penanganan kasus AIDS HIV ini, kami ada beberapa program untuk mendukung bagaimana warga masyarakat yang selama ini terkena AIDS HIV. Yang pertama terkait dengan jaminan sosial. Jaminan sosial di sini memang kami juga ada program terkait dengan pembiayaan pelayanan kesehatan. Sehingga yang bersangkutan memiliki kartu BPJS. Oke. Baik kartu BPJS yang dibiayai oleh daerah lewat APBD kabupaten maupun kartu BPJS pembiayaan iuran yang dibiayai oleh provinsi. Dan tahun ini memang pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengeluarkan kebijakan terkait dengan pembiayaan kesehatan untuk keluarga miskin maupun keluarga yang diampu ada beberapa masalah-masalah penyakit tertentu. Kemudian tentu juga ada secara pembiayaan secara nasional yaitu BPJS nasional. Ini yang terkait dengan jaminan sosial. Kemudian yang kaitannya dengan perlindungan sosial, kami juga ada beberapa program di mana warga masyarakat yang ada penyakit-penyakit tertentu, ada beberapa yang bisa kita akomodir untuk mendapatkan bantuan, ya, bantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Kemudian yang ketiga, ada program rehabilitasi sosial. Tentu ini juga masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian bagaimana kelanjutan daripada yang bersangkutan agar bisa kita rehab, baik rehab secara fisik maupun rohaninya. Yang keempat, terkait dengan pemberdayaan. Tentu juga kami berkoordinasi terus bagaimana warga masyarakat yang ada yang kena AIDS HIV ini apabila secara kondisi fisik tentu mempunyai daya dan upaya potensi, tentu akan kita program-program masukan pemberdayaan. Tentu kami juga bekerja sama dengan provinsi, di mana provinsi juga punya program yang kaitannya dengan keterampilan maupun program-program yang lainnya, sehingga warga masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian khusus di dalam penanganan hal ini. Oke, jadi selain jaminan ini ada upaya pemberdayaan kepada kaum muda begitu ya Pak Ahmad Lazim ya? Betul. Ya, kalau soal jaminan tadi, apakah ini kemudian juga ada syarat khusus? Karena kan kalau ODA berbagai kalangan. Kalau tadi disampaikan ada penerima iuran ya atau PBI ya untuk BPJS kesehatannya ya. Kalau golongannya mampu, apakah juga tetap mendapatkan pelayanan jaminan itu? Kamu ingatkan kalau mereka membutuhkan pengobatannya selama hidupnya begitu ya, Pak Ahmad Lazim ya. Meskipun mampu, apakah juga masuk kategori jaminan? Betul. Jadi untuk kasus warga masyarakat yang terkena AIDS HIV ini memang istilahnya kalau di jaminan sosial yang katanya dengan pembiayaan iuran kepesertaan kesehatan yaitu masuk dalam kategori yang diampu, jadi ada perlakuan khusus untuk penyandang masalah AIDS HIV ini. Jadi pengecualian ya, mereka memang dijamin oleh pemerintah, oleh negara begitu ya, Pak Ahmad Lazim ya? Betul. Jadi selama yang bersangkutan memang belum masuk istilahnya di basis data terpadu Kemensos, daerah juga mengakomodir sehingga yang bersangkutan bisa diakomodir lewat APBD kabupaten maupun APBD provinsi. Kalau soal pemberdayaan ini bagaimana, Pak? Karena apakah kemudian akses kepada mereka biasanya kan, mohon maaf ya, agak ada stereotip, kemudian diskriminatif. Bagaimana Dinas Sosial hadir menyikapi hal-hal seperti itu? Jadi sebetulnya program di Dinas Sosial terkait dengan pemberdayaan memang ditujukan apabila yang bersangkutan ada potensi, ada keterampilan, tentu akan kita rekomendasi untuk mendapatkan satu bimbingan pelatihan dan keterampilan. Kita juga ada beberapa kerjasama dengan unit pelaksana teknis Provinsi Jawa Timur melalui dan di sana banyak hal yang kaitannya dengan bagaimana yang bersangkutan ini bisa kita perdayakan sehingga
tidak hanya semata-mata konsentrasi terkait dengan yang bersangkutan terkait dengan kasus penyakitnya ini, tentu di rumah juga bisa beraktivitas. Oke, baik. Nampaknya dari Dinkes sudah hadir nggih? Di sebelahnya Pak Ahmad Lazim? Ya, Pak, dari kesehatan. Ya, Oke. Selamat pagi dengan Pak Dr. Amam Nyusewu, betul nggih? Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Yusron di studio, Pak Dokter. Pak Dr. Amam, Kabid P2P, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit ya. Tadi kita sudah berbincang cukup banyak dengan Pak Agrim dan juga Pak Ahmad Lazim terkait dengan hari ini. Topik kita Hari AIDS Dunia, perkuat kolaborasi dan tingkatkan solidaritas. Tadi saya mendapatkan data dari Pak Agrim. Spreadingnya ataupun angka peningkatannya cukup tinggi nih Pak Amam. Dari 2002 ke 2020, 18 tahun ya. Dari 1 atau 2 tadi, melonjak 875 dengan HIV-nya 680 sekian, AIDS-nya 289. Angkanya cukup tinggi. Bagaimana ini Pak Amam melihatnya? Dinas Kesehatan sendiri untuk apa ya? Kalau membendung mungkin saya bahasanya kurang pas ya. Monggo Pak Amam. Ya, terima kasih. Baik, saya hormati. Untuk Hari AIDS Sedunia hari ini, ya, kita temanya perkuat kolaborasi dan tingkatkan solidaritas. Memang angka peningkatan kasus cenderung meningkat. Kalau dari sisi Dinas Kesehatan sendiri mungkin sulit untuk mengendalikan, dan ini masyarakat khususnya teman-teman yang peduli terhadap AIDS ini harus bekerja sama, bersatu padu, tingkatkan solidaritas, lebih-lebih di era pandemi ini, Bapak. Jadi karena virus COVID-19 ini sendiri juga suatu penyakit yang mengancam jiwa, sehingga kita juga tidak boleh terlena. Walaupun kondisi seperti ini, kita tetap berupaya, termasuk untuk Kabupaten Madiun dalam pelayanan dan pengobatan yang kemarin itu ada sekitar 7 tempat. Ya, sekarang untuk tahun ini ada 3 tambahan lagi, yaitu yang dulunya Rumah Sakit Caruban, Dungus, Rumah Sakit Dolopo, kemudian Puskesmas Bangunsari di selatan, Puskesmas Semarang, Malerjo, PKM Sumbersari, Diwan, kemudian Puskesmas Meja dan Krebet. Yang baru kemarin yang belum sudah kita daftarkan ke pusat itu ada 3, yaitu Puskesmas Malerjo, Puskesmas Mejayan dan Krebet. Jadi itu salah satu upaya kita, Bapak, untuk pemerataan dari pelayanan dan pengobatan untuk AIDS. Oke, jadi meskipun dalam suasana pandemi tetap ya tidak ada pengurangan dalam upaya penanganan HIV AIDS ini, Pak Dr. Amam ya. Halo, Pak Dokter. Baik, kita masih berbicara pagi ini terkait dengan Hari AIDS Dunia. Saya harus sapa dulu ya, Bapak-bapak yang sudah hadir di live chat. Oh, atau saya ke ini dulu, ke kelompok dukung sebaya. Mungkin kamera bisa bergeser ke teman-teman dari Oda ya. Ada Oke. Yang berhijab nggih. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, dengan Yusron di studio. Baik, kalau kita berbicara Oda ini mungkin teman-teman Oda lebih bisa bersuara juga ya. Kalau kondisi di Madiun seperti apa, mungkin bisa menyampaikan? Monggo. Saya mewakili dari teman-teman KDS sehati. Ya mungkin kita dari teman-teman itu masih takut karena dari kalangan masyarakat masih menjadi atau stigma. Dan kita perlu untuk dari pemerintah agar bisa untuk memberitahukan dari
kalangan masyarakat. Oke, jadi teman-teman ODA mengharapkan pemerintah berperan aktif memberikan pemahaman ya kepada masyarakat terkait diskriminasi yang selama ini dialami teman-teman ODA gitu ya, stereotip dan segala macam begitu yang menjadi apa ya keluhan teman-teman ODA begitu ya. Ya. Tapi kalau akses hal-hal seperti hanya pekerjaan atau akses yang lain selama ini mengalami kendala tidak? Setelah mungkin diketahui ini ODA begitu. Ya, kalau saya dengar dari teman-teman itu ada yang diketahui dari perusahaan mungkin dikeluarkan juga. Oh gitu ya. Oke. Tapi kalau nggak ketahuan berarti nggak gitu ya. Oke. Tapi kalau soal pemberdayaan yang tadi disampaikan Pak Mat Lazim, teman-teman di ODA sendiri gimana? Sudah merasa apa namanya terberdayakan dengan program-program yang tadi disampaikan oleh Pak Mat Lazim atau ada harapan yang lebih lagi? Bagaimana kemudian meskipun teman-teman ini ODA tapi tetap bisa berdikari, berkarya atau harapan-harapan yang lainnya? Bingung. Baik, nggak apa-apa. Kita sharing aja pagi hari ini ya. Baik, saya harus sapa dulu Bapak-Bapak yang ada di kantor eh, Puspem ya, di Wakil Bupati di Mejayan. Sudah ada beberapa yang hadir di live YouTube kita. Nanti kita akan sama-sama ya tanggapi. Yang pertama dari Mbak Wulandari, saat ini kan pandemi COVID-19, bagaimana upaya pemerintah memastikan setiap ODA bisa tetap mendapatkan akses pengobatan? Kemudian yang kedua dari Pak Danang, sosialisasi tentang HIV/AIDS dan ODA perlu terus digalakan sampai masyarakat terbawah. Akhir-akhir ini memang agak tertutup dengan pandemi COVID-19. Oke, yang pertama dari Mbak Wulandari dulu saya sampaikan. Saat ini karena pandemi COVID, bagaimana upaya pemerintah memastikan setiap ODA bisa tetap mendapatkan akses pengobatan? Monggo, yang mau menjawab siapa? Pak Agrim, Dr. Amam, atau Pak Mat Lazim? Silakan. Meskipun ada pandemi COVID, nggak terdampak gitu. Silakan, monggo. Ya, terima kasih Bapak. Jadi teman-teman ODA ini kalau yang sudah terkoneksi atau sudah terlaporkan, artinya data sudah ada untuk pengobatan tetap kita obati karena pengobatan HIV ini harus terus menerus, tidak boleh putus. Nggak ada kendala Pak, nggak kena refocusing ya Pak ya? Betul. Jadi walaupun ada pandemi, ya tetap kita upayakan semampu mungkin karena memang tetap ada hambatan memang di sisi kondisi pandemi ini, ya karena mungkin masyarakat takut ke pelayanan kesehatan karena informasi-informasi yang berkembang juga situ rumah sakit, puskesmas tempatnya penularan itu tetap ada kendala seperti itu. Tapi kita berusaha teman-teman yang sudah terkoneksi dengan pelayanan itu bisa diingatkan terus untuk melakukan pengobatan. Artinya secara teknis karena kita saat ini mengedepankan protokol kesehatan, bagaimana Pak? Ada kendala tidak? Sementara mereka haruskan rutin setiap bulan untuk berobat. Iya, jadi itu kita tetap mendekatkan pelayanan, termasuk yang di tahun ini kita mendaftarkan ke pusat, ya ada 3 tempat PDP istilahnya, ya. PDP apa itu Pak? Jadi itu pelayanan dan pengobatan. Oke. Ada 10 titik itu di Kabupaten Madiun. Yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter tadi ya? Seperti itu. Oke, jadi tidak ada kendala secara teknis meskipun dalam suasana pandemi, upaya pelayanan kepada mereka tetap berjalan ya, Pak Amam ya? Oke, baik. Kemudian dari Pak Prabowo tadi, Pak Danang ya, sosialisasi tentang HIV/AIDS dan ODA harus perlu digalakan sampai masyarakat terbawah. Akhir-akhir ini memang agak tertutup dengan pandemi COVID. Gaungnya agak tertutup kayaknya ya, karena pandemi COVID ya. Oke, sudah hadir Pak Wakil Bupati
yang juga merupakan Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Madiun, Pak Hari Wuryanto ya pendengar. Ada yang menyimak dan juga menyaksikan siaran kami melalui official YouTube Radio Madiun. Langsung saya sapa kalau begitu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hari Wuryanto dengan Yusron di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sehat ya Pak Wabub? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih telah menyempatkan waktu pagi ini bersama dengan kami untuk berbincang bersama dalam rangka Hari AIDS Sedunia. Tema kita perkuat kolaborasi dan tingkatkan solidaritas. Kami tadi sudah cukup banyak berbincang dengan Pak Sekretaris, Pak Agrim, dan juga Dinkes dan juga Dinas Sosial, termasuk juga dari teman-teman KDS ya. Mungkin saya langsung saja ke Pak Wabub. Pak Wabub, kondisi HIV/AIDS di Kabupaten Madiun tadi sedikit banyak sudah kami terima. Angkanya cukup signifikan dari 2002 sampai dengan 2020 ini meningkat cukup tajam bisa dibilang demikian ya, dari 2 atau 1 menjadi 800 lebih. Bagaimana kemudian komitmen pemerintah Kabupaten Madiun ya, bukan hanya dalam artian mendampingi mereka hadir itu sudah tentu wajib, tapi menjaga angka ini tetap tidak bertambah atau syukur-syukur bisa ditekan ini, Pak Wabub. Monggo. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi harus agak terlambat kita bergabung. Demikian dari komitmen pemerintah daerah dalam rangka mengurangi penyebaran AIDS ini. Sekali lagi, pertama melalui programnya, baik dengan Dinas Kesehatan dan juga Dinas Sosial dengan KPAD-nya. Alhamdulillah, kita juga dari pertama untuk penganggaran kita juga sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Berarti ini komitmen pemerintah daerah memutus pengembangan AIDS di Kabupaten Madiun. Kita juga komitmen dengan akan berkolaborasi dengan semua pihak stakeholder yang ada di kabupaten supaya kita bisa memberhentikan pengembangan AIDS dan AIDS sesuai dengan rencana kita semua seluruh dunia bahwa tahun 2030 AIDS sudah habis. Nah, harapan itu perlu kerja keras kita semua dari semua pihak, tidak bisa dari Dinas Kesehatan sendiri, Dinas Sosial maupun pemerintah dan juga masyarakat. Jadi semuanya harus berkolaborasi dalam rangka menghentikan penyebaran AIDS, kemudian menyembuhkan mereka yang kena AIDS, dan juga meningkatkan kegiatan sosialnya dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi. Iya, Pak Wabub, tadi disampaikan juga sebetulnya Madiun ini kan bukan tempat ya, tapi lebih banyak pendatang ya, atau carrier-nya dari luar kota ya. Kalau boleh dibilang kan Kabupaten Madiun daerah agraris ya, setidaknya kayaknya agak mustahil menjadi tempat-tempat seperti itu ya. Bagaimana kemudian juga meskipun ini datang dari luar, membendungnya mungkin dengan mekanisme apa nanti? Apakah ada screening setiap warga yang datang dari luar daerah atau bagaimana? Jadi karena kita kan juga tidak bisa melarang orang masuk ke Madiun ya, datang ke Madiun, tapi supaya kita bisa lebih elegan di dalam mengatasi hal ini, pemerintah Kabupaten Madiun juga sudah membuat perda tentang HIV/AIDS. Jadi dalam rangka mengurangi penyebaran ini kita atur dengan regulasi yang ada. Sehingga pada saat kita harus memeriksa orang tersebut datang ke Madiun, itu pun sudah tidak ada hal melanggar aturan, karena regulasinya sudah kita siapkan dengan perda HIV/AIDS yang kita keluarkan pada tahun 2018 kemarin. Jadi ini merupakan acuan kami dalam rangka mewujudkan juga Kabupaten Madiun sama pada tahun 2030 nanti kita sudah bebas AIDS. Oke, ini visi secara nasional begitu ya, Pak Wabub ya? Yang diterjemahkan melalui perda itu ya sebagai langkah untuk mencapai visi itu ya. Secara umum dalam perda itu apa saja mungkin bisa disampaikan Pak Wabub? Jadi begini, jadi semua kaitannya yang termasuk di dalam perda tersebut, mereka yang terkena HIV/AIDS itu juga menjadi tanggungan dari pemerintah daerah untuk segera mengobati istilahnya, mengobati stressing terhadap
mereka-mereka yang karena mereka itu sementara masyarakat kan masih malu untuk menyampaikan bahwa eh, mereka kena. Atau yang bersangkutan sendiri juga merasa punya beban ya kalau untuk open kepada pemerintah karena ini menyangkut privasi, identitas. Ya, salah satunya itu makanya kita dengan KPAD yang ada di Madiun ini harapannya bisa membantu mereka supaya mereka bisa menyampaikan keluhannya, kemudian juga memberikan informasi bagaimana mungkin ada temannya, saudaranya yang kena itu segera kita bisa atasi karena AIDS itu bisa diobati. Yang perlu kita tanamkan kepada seluruh masyarakat bahwa penyakit ini bisa diobati dan sudah ada obatnya, tinggal kemauan daripada si pasien ini. Sehingga dengan perda ini harapan kita supaya nanti ke depan benar-benar tujuan kita untuk membuat Madiun bebas AIDS ini bisa segera terwujud. Oke, selain upaya pengobatan, pencegahan, dan juga penekanan angka ODA, upaya-upaya seperti pemberdayaan apakah juga tercantum dalam perda ini, Pak Wabub? Ada, jadi kita selalu melakukan sosialisasi tentang pertama penyakit ini tersebar karena apa, tertular karena apa, sehingga masyarakat tidak akan melakukan hal-hal yang menyebabkan AIDS itu bertambah, AIDS itu berkembang. Jadi termasuk ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, ini kita lakukan untuk sosialisasinya, supaya kita bisa mengedukasi, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, karena terus terang saja yang tahu tentang kesehatan ini dari Dinas Kesehatan. Kemudian supaya mereka yakin, supaya mereka dalam kehidupan sosialnya masih bisa terjamin, kita kerjasama dengan Dinas Sosial, supaya mereka bisa tetap eksis dan bisa bertahan. Oke, jaminan sosial ini menjadi tugas pemerintah kabupaten juga ya. Bagaimana kemudian kalau akses atau jaminan untuk mendapat pekerjaan? Apakah, mohon maaf, kalau mereka yang sudah masih bisa Pak mendaftar sebagai aparatur di pemerintah Kabupaten Madiun? Masih bisa. Jadi semua warga negara itu punya hak, asalkan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi ya ketentuan-ketentuan harus dilalui semua sesuai dengan yang lainnya. Jadi haknya sama. Haknya. Oke, baik. Ini tadi juga pertanyaan dari pendengar kita, masyarakat Kabupaten Madiun, dari Mbak Wulandari. Saat ini dalam suasana pandemi, Pak Wabub, apakah pandemi ini berpengaruh terhadap akses yang didapatkan oleh teman-teman ODA? Ya, sekali lagi otomatis karena pandemi ini merupakan salah satu wabah yang sudah nasional kan itu ya sudah ini menjadi konsen pemerintah daerah Kabupaten Madiun bagaimana kita bisa menekan pengembangan COVID ini pertama dengan tetap 3M-nya, namun demikian karena penyakit-penyakit penyerta ini menjadi salah satu konsen kita juga selalu khususnya KPAD kepada teman-teman yang saat ini masih terjangkit ini kita selalu informasikan supaya lebih mentaati protokol kesehatan. Ini salah satunya supaya mereka juga tidak tambah sudah kena AIDS malah kena COVID. Nah, ini yang menjadi concern juga ya. KPAD kita sosialisasikan, kita edukasi supaya mereka mentaati protokol kesehatan. Ini yang kita tekankan karena memang sampai saat ini pun vaksin masih belum ya. Mudah-mudahan ke depan vaksin segera, obat juga segera sehingga kita bisa lebih mengatasi baik itu HIV/AIDS maupun COVID-19. Pak Wabub, ada korelasi dengan suasana pandemi ini dengan angka penambahan ODA di Kabupaten Madiun? Trennya apakah ada pengaruh tidak selama pandemi ini? Apa sama atau justru meningkat? Untuk trennya ya sementara ini masih sama ya, masih ya ada peningkatan tapi tidak signifikan menurut data yang ada ini. Jadi kami berharap teman-teman KPAD bisa tetap komit, tetap semangat meskipun masa pandemik, mereka tetap harus selalu mengedukasi kepada seluruh masyarakat khususnya para penderita AIDS ini supaya tidak
tertular COVID-19. Oke. Baik, terima kasih Pak Wabub. Kita akan jeda sejenak mendengar, dan juga Pak Wabub, kita masih berbincang pada Dialog Publik Panorama Pagi hari ini mendengar bersama dengan Komisi Penanggulangan AIDS atau KPAD Kabupaten Madiun bersama dengan Ketua Pelaksananya ada Pak Wakil Bupati Madiun Pak Hari Wuryanto dan juga Pak Agrim, Sekretaris dari KPAD, Dinas Kesehatan Pak Dr. Amam, dan juga Dinas Sosial Pak Mat Lazim, dan juga teman-teman dari KDS ya, tadi juga berbagi, sharing is caring ya, kita berbagi bersama dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Dialog Publik Panorama Pagi. Musim hujan telah datang. Kemungkinan terjadinya bencana alam sangatlah besar. Banjir, tanah longsor, bahkan puting beliung adalah bencana alam yang banyak memakan korban jiwa. Mari kita tingkatkan kewaspadaan kita saat musim hujan tiba. Banyak manusia yang kesulitan mencari kebahagiaan. Padahal kebahagiaan adalah sangat sederhana, yaitu menerima dengan ikhlas semua hal yang diterimanya dan berbuat dengan ikhlas apa yang mesti dilakukannya. Sikap ikhlas bukan berarti orang yang pasif dan pasrah pada segala hal, tapi bentuk ketegaran hati yang dibangun oleh kejujuran pada diri sendiri. Aku memilih dia bukan karena cinta padanya. Pa, Mbok merokoknya disudahi. Kita kan sudah punya baby. Tahu nggak sih, Pak, asap rokok nggak bagus buat kesehatan. Paparannya bisa menyebabkan berbagai penyakit terhadap orang yang menghirup asapnya, Pak. Bukan hanya bagi perokok aja, tapi juga orang-orang di sekelilingnya atau yang sering disebut perokok pasif. Papa mau keluarga kita ini menjadi keluarga yang penyakitan seperti jantung, stroke, kanker, atau penyakit lain. Iya Mah, Papa pikir-pikir bener juga kata Mama. Baiklah Mah, demi kau dan si buah hati dan Papa sadar akan kesehatan keluarga kita, Papa janji Mah, mulai sekarang Papa tidak akan merokok lagi. Pak, anak kita tertawa. Mungkin ikut senang mendengar janji papahnya tidak akan merokok lagi. Iya anak ganteng, demi kamu dan Mama, demi keluarga kita, supaya jadi keluarga sehat, Papa janji sayang, Papa tidak akan merokok lagi. Nah, gitu dong, Pak. Jadi makin sayang aja sama Papa. Hai, aku adalah remaja yang periang, tangguh, selalu terus senyum dan juga cantik. Aku memiliki seorang kekasih yang sangat sayang padaku. Dia adalah pria satu-satunya yang aku cintai. Dia selalu menemaniku dimanapun aku berada. Aku mencintainya dan dia juga mencintaiku. Apapun akan kulakukan dan kuberikan untuknya. Kami berjanji akan selalu bersama sehidup dan semati. Dan sepertinya janji itu akan menjadi kenyataan. Sampai akhirnya saat itu tiba. Kekasihku telah pergi meninggalkanku dan memberiku sebuah kenangan yang gak mungkin aku lupakan. Tanda itu akan kubawa sampai aku mati untuk menyusulnya. Dia memberiku HIV. HIV yang didapat dari dia saat memakai jarum suntik narkoba. HIV, virus yang akan menggerogoti tubuhku. Dan sekarang aku harus berteman dengan virus ini selamanya. Segera ikuti tes HIV di rumah sakit yang tersedia di tempat Anda agar Anda bisa mengambil tindakan sebelum terlambat.
Iya, pendengar masih bersama kami dalam program Dialog Publik Panorama Pagi. Jika Anda menyimak iklan tadi, betul ya, sebetulnya teman-teman Oda itu kadang-kadang tertular dari rekannya, dari jarum suntik segala macam ya. Artinya ada stereotip yang juga harus diluruskan, bahwasanya ini tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang mungkin dibayangkan masyarakat kita selama ini. Kita masih berbincang pagi ini, Anda bisa menyimak siaran kami secara visual juga di akun official YouTube RRI Madiun, dan juga di rri.co.id, di aplikasi RRI Playgo, di FM 99,7, 96,7 dan AM 1008 kHz. Masih bersama dengan saya juga Yusron Al-Fatah, dan dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Madiun ada Ketua Pelaksana Bapak Wakil Bupati Madiun Pak Hari Wuryanto, Pak Agrim, Sekretaris Dinas Kesehatan Pak Dr. Amam, dan juga Dinas Sosial Pak Ahmad Lazim. Oke, saya ke Mbak N dulu ya, yang tadi sempat juga sharing. Ini mumpung ada Pak Wakil Bupati, mungkin ada yang mau disampaikan mewakili teman-teman Mbak N terkait dengan stereotip ya yang tadi juga kita dengar di iklan, bagaimana masyarakat ini memberikan support, karena tidak semuanya orang yang terkena HIV itu dianggap seperti itu ya. Kadang tertular tidak sengaja dari jarum suntik atau dari pasangannya segala macam. Ada suara-suara yang mungkin selama ini belum disampaikan. Mbak Nen, silakan. Assalamualaikum Bapak, saya mewakili dari teman-teman KDS Sehati Kabupaten Madiun. Saya minta tolong, mungkin dari teman-teman itu masih takut karena masih ragu dengan masyarakat, karena dari dinas kayak Puskesmas atau apa itu takut diberi pengetahuan kepada masyarakat, karena masyarakat itu tahunya penyakit itu. Ya, silakan Mbak Den, masih standby. Karena masyarakat itu tahunya virus itu kayak apa? AIDS itu masih seperti yang saya sampaikan tadi ya, cenderung dianggap negatif begitu ya. Padahal tidak selalu demikian gitu ya. Ada lagi mungkin disampaikan Mbak Nen? Cukup itu ya. Ya Pak Hari, ini terkait dengan stigma ya masyarakat. Bagaimana Pemkab Madiun juga memahamkan, ikut memberikan campaign kepada teman-teman ODA ini, memberikan pemahaman masyarakat tetap menerima mereka secara terbuka, karena kan ternyata tidak semuanya yang terkena ODA ini dalam tanda kutip memiliki riwayat perilaku yang seperti diduga-duga masyarakat selama ini. Tanggapannya mungkin Pak Wabub, silakan. Ya, terima kasih. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita supaya masyarakat itu memahami tentang HIV/AIDS secara mendalam, kita lakukan sosialisasi sehingga bahwa penularan AIDS itu tidak seperti mungkin yang dibayangkan oleh masyarakat umum, sehingga mereka kadang-kadang mendekat saja, tidak mau, padahal penularannya tidak demikian. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Dokter lebih detail kaitannya dengan yang sering kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat. Ini mungkin begitu, Pak Dokter, monggo dijelaskan kaitannya dengan mengedukasi masyarakat dan sosialisasi yang sering kita lakukan, baik itu masyarakat maupun di anak-anak sekolah, karena mereka menjadi corong kita supaya bisa juga membantu mengedukasi masyarakat terkait penyakit AIDS ini. Terima kasih. Ya. Monggo mungkin Pak Dr. Amam. Kadang-kadang kan paranoid ya, jangan-jangan nanti salaman tertular, kena keringetnya tertular gitu. Sebenarnya nularnya itu dari mana gitu. Monggo Pak Dokter. Iya, terima kasih. Jadi Dinas Kesehatan dengan puskesmas yang ada di seluruh wilayah kecamatan itu menjadi kepanjangan tangan Dinas Kesehatan, selalu memberikan sosialisasi apa itu AIDS, jadi apa penyebab dari AIDS itu, ya, sehingga kalau kita itu ngerti sifat-sifat virus ini, kemudian mengerti cara penularan, mestinya masyarakat itu sadar. Memang ini adalah tugas tambahan kita. Ya, kita sudah mengurusi orang yang sakit AIDS, kita juga meredam stigma yang ada di masyarakat. Ya, ini beban tambahan lagi. Ya, jadi kalau kita
ngerti sifat-sifat dari AIDS itu, cara penularannya, harusnya masyarakat itu tidak perlu takut. Seperti halnya juga dengan virus corona. Kita kalau ngerti sifat-sifatnya, cara penularannya, kita itu tidak takut yang berlebihan. Ya, memang betul ini penyakit yang mematikan, tapi bisa kita kendalikan seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan juga ini Pak Dokter dari pendengar kita, dari Ibu Wahyuningrum. Bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui bahwa di sekitar kita itu ada yang menderita HIV/AIDS? Sepenting itu kan masyarakat harus tahu. Ini malah ada yang kepo. Saya kalau pengen tahu warga saya ada yang kena AIDS, gimana caranya gitu, Pak? Iya, jadi sampai saat ini untuk teman-teman ODA ya ini masih kita jaga privasinya. Kondisi masyarakat masih belum merata tingkat pengetahuannya. Itu tadi kita menjaga stigma yang ada di masyarakat itu. Jadi kita kalau yang di teman-teman di Puskesmas dari program promosi kesehatan itu selalu penyuluhannya ya baik mulai tingkat warga sekolah, anak-anak sekolah sampai seluruh masyarakat umumnya itu yang memberi pengertian. Artinya jangan sampai punya kepercayaan salaman saja sudah tertular. Ya. Jadi AIDS itu kan menularnya dari cairan tubuh. Oke. Kalau tidak ada apa-apa ya tidak masalah. Ya. Bersinggungan juga tidak akan tertular. Ya. Itu yang perlu tugas kita memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang penyakit ini. Demikian, Pak. Oke, baik. Ada yang bergabung dari sambungan telepon, mungkin saya coba terima ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Panorama Pagi, Madiun. Selamat pagi, dari Pak Hasan ya, di Kaibon ya. Di Keranggan. Di Keranggan. Silakan Pak Hasan, singkat saja ya Pak ya. Begini Pak ya, rata-rata yang dirasakan oleh ODA itu apa? Ciri-cirinya misalnya si A mengalami hal padahal umpamanya pernah berhubungan badan dengan antara satu dengan yang lain. Oke. Apa rata-rata yang dirasakan? Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan dari Kaibon ya. Ini juga yang mau saya tanyakan, ciri-cirinya apa, kemudian tingkat kesadaran untuk melakukan tes VCT ya Pak Dokter ya, yang kayaknya juga masih belum ada rasa ketakutan gitu untuk melakukan bagi utama mereka yang punya resiko sebetulnya. Mungkin bisa dijawab juga, silakan Pak Dokter. Ciri-cirinya apa sih kalau orang itu kayaknya saya ini deh gitu deh. Ya, terima kasih. Jadi kalau ciri-cirinya di awal-awal kita tidak mungkin bisa melihat. Ya. Baik subjektif orangnya maupun kita bisa ngerti itu setelah ada pemeriksaan darah. Itu. Jadi tidak bisa dilihat secara kasat mata, harus uji klinis ya, Pak Dokter ya. Daya tahan tubuh masih bagus. Ya. Setelah tahunya memang perjalanannya kan juga butuh waktu, Pak. Oke. Karena kondisi tiap orang tidak sama begitu ya. Makanya kita mendorong masyarakat itu untuk tes laboratorium itu seperti itu. Sehingga kita di Puskesmas itu sudah berjalan, utamanya ibu-ibu hamil itu sudah sekaligus ada pemeriksaan itu. Oke. Kira-kira kalau kesadaran masyarakat di Kabupaten Madiun untuk tes VCT gimana Pak Dokter? Masih bandel atau memang ada yang punya kesadaran langsung datang memeriksa? Karena ini menyangkut privasi ya, kadang masih banyak pertimbangan kalau datang untuk tes VCT. Takutlah nanti ketahuan lah atau gimana, seperti itu? Iya, jadi kalau masyarakat yang melakukan tes, ya ini usaha kita, ya memang kita juga tidak bisa memaksa masyarakat untuk melakukan tes, tapi terus kita mendorong, ya utamanya, ya masyarakat yang berisiko kita konseling dulu, ya. Kita juga melebarkan jangkauan pemeriksaan yang seperti tadi yang saya sampaikan itu. Yeah. Ini ada 3 tambahan PDP itu. Sehingga harapan kita masyarakat yang diperiksa itu lebih banyak. Demikian, Bapak. Ada upaya jemput bola tidak Pak ke tempat-tempat yang mungkin kelompok-kelompok berisiko begitu? Ya, ada. Itu biasanya untuk kelompok-kelompok tertentu memang
itu kita menggandeng dengan teman-teman KDS. Iya, itu untuk melakukan kegiatan itu, Bapak. Ini kan yang kemudian diketahui, bagaimana yang tidak. Ini kayak fenomena gunung es gitu ya. Kalau kita berbicara ODA ya, upaya untuk penyadaran masyarakat untuk memeriksakan diri, karena kan ini fenomenanya seperti itu. Selain jemput bola, ada upaya apa lagi sih, Pak Dokter? Ya, paling mudah karena masyarakat juga luas, ya. Kita seperti itu tadi, tetap sosialisasi berjalan terus, Bapak. Oke, sosialisasi ya, seperti itu. Oke. Teman-teman dari yang peduli terhadap penyakit AIDS ini juga ya. Kita mendorong untuk masyarakat itu lebih aktif gitu. Oke, saya ke Pak Kalak lagi, Pak Wakil Bupati Pak Hari Wuryanto. Sesuai dengan topik kita pagi ini, upayanya perkuat kolaborasi ya. Bagaimana upaya kolaborasi yang dilakukan, Mbak? Karena kan kalau kita melihat ini harus melibatkan banyak hal, apalagi masih berkaitan dengan fenomena sosial ya. Apakah juga ini menggandeng kelompok-kelompok agamawan, Pak Hari Wuryanto? Ini kan kalau kita berbicara ODA kayaknya agak bersinggungan dengan norma agama begitu ya, seperti itu. Seperti apa ini Pak Hari Wuryanto? Iya, terima kasih. Jadi itu juga sudah merupakan program dari pemerintah daerah di dalam hal sosialisasi tentang HIV. Pertama, kita juga bekerjasama dengan Pemdes, yaitu Dinas Pemerintah Desa. Kemudian di desa tersebut saat kita sosialisasi, kita juga mengajak Dinas Kesehatan. Sekali lagi, supaya mereka seperti tadi disampaikan bahwa masyarakat harus aktif. Pertama, untuk cek kesehatan. Ini yang kita lakukan. Dan alhamdulillah untuk di Kabupaten Madiun pun saat ini anggaran sudah kita tetapkan untuk ADC kita itu 20% untuk desa. Ini sudah ADC 20% ini salah satunya juga mencakup kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang kesehatan masyarakat. Di dalam kesehatan masyarakat itu masuk di situ salah satunya adalah sosialisasi tentang HIV. Jadi udah diplotkan di dana desa begitu ya Pak Ari ya. Jadi sekali lagi ini komitmen daripada pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka memutus penyebaran HIV/AIDS ini. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Dokter, memang kita perlu kerja keras dan itu menjadi kerja tambahan teman-teman dinas kesehatan. Karena apa? Karena mereka harus di samping harus ngurusi orang yang sakit, mereka harus mensosialisasikan. Karena apa? Kita tidak ingin masyarakat itu nanti salah terima. Nanti kalau yang menjelaskan mereka yang tidak paham tentang kesehatan, nanti juga menjadi penafsiran yang lain. Makanya kita selalu ajak dari Dinas Kesehatan terkait masalah sosialisasi ini. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi ini sudah merupakan program dari pemerintah daerah Kabupaten Madiun. 2030 target Pak ya? Ya. Oke, baik, kita sudah hampir di penghujung perbincangan kita. Sebelum kami tutaskan, mungkin saya minta masing-masing ya yang hadir di forum ini untuk memberikan harapan dan juga closing statement. Tadi yang belum, mungkin saya ke Dinas Sosial ya. Pak Ahmad Lazim silakan, dimulai dari Pak Ahmad Lazim, nanti Pak Amam, dan diakhiri oleh Pak Kalak, Pak Wakil Bupati. Singkat saja, silakan. Terima kasih. Kami dari Dinas Sosial terkait dengan kasus penderita ODA HIV di Kabupaten Madiun, kami ada program-program yang pertama terkait dengan perlindungan dan jaminan sosial. Otomatis yang bersangkutan memang diampu terkait dengan pembiayaan kesehatan, baik lewat APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi Jawa Timur dalam kondisi urgent apapun. Kemudian yang kedua, kami juga punya program yang kaitannya dengan rehabilitasi dan pemberdayaan. Sehingga yang bersangkutan ini tentu juga perlu mendapatkan rehabilitasi kaitannya dengan potensi daripada yang bersangkutan. Dari situ kami baik. Jadi jaminan dan upaya pemberdayaan itu ya 2 poinnya ya Pak Ahmad Lazim ya. Oke, baik. Silakan Pak Dokter, singkat saja.
kami berharap kepada masyarakat, mari kita bersama-sama mensukseskan Suluh, kita temukan, kemudian kita obati dan dipertahankan. Jadi stop HIV/AIDS untuk Indonesia Sehat. Jadi mari stop HIV/AIDS ini bersama-sama. Terima kasih. Oke, baik. Jadi perilaku yang beresiko ya. Baik. Dari teman-teman KDS mungkin ada hal yang mau disampaikan singkat saja. Harapannya ke depan dan mungkin upaya support ke teman-teman juga. Mbak Nen, silakan singkat saja. Ya, dari saya itu jauhi penyakitnya, tapi jangan jauhi orangnya. Oke, mantap. Itu ya, jauhi penyakitnya, jangan jauhi orangnya ya. Itu yang paling pokok ya, saya sepakat kalau soal itu ya. Oke, Pak Agrim, silakan Pak Agrim. Ya, bagi kita tim Mahas, kita memperkuat koordinasi tingkat solidaritas 10 tahun menuju akhir AIDS 2030, ini sudah terangkum di Perda 2018 bagi kami untuk tidak kesulitan untuk melaksanakan. Sudah ada payung hukumnya begitu ya? Hukumnya. Baik. Terima kasih Pak Wakil Bupati. Konklusi perbincangan kita pagi ini terkait dengan peringatan Hari AIDS Sedunia Kabupaten Madiun menuju 2030 ya, bebas HIV/AIDS dengan segala daya upaya dan segala perangkat yang telah dimiliki. Harapannya akan seperti apa ini, Pak Wabub? Ya, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada RRI yang telah melaksanakan kegiatan audiensi ini. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Madiun, seperti rencana kita bahwa kita untuk tahun 2030 kita harus bebas AIDS. Ini tidak bisa ujuk-ujuk, tapi harus kerja sama, kolaborasi seluruh elemen masyarakat, pemerintah, kemudian akademisi, termasuk media dan juga termasuk RRI. Jadi kami berharap kita akan selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa penyakit ini bisa diobati. Nah, ini kami berharap supaya masyarakat nanti sadar, menyadari bahwa peran serta masyarakat sangat mendukung program pemerintah ini dalam rangka mewujudkan Kabupaten Madiun bebas AIDS tahun 2020. Ini 30, Pak. Tahun 2030, maaf. Siap. Bebas AIDS tahun 2030. Ini perlu kerja sama semua pihak. Ini yang kita harapkan. Sekali lagi mohon dukungan supaya kolaborasi yang kita bangun mulai saat ini sampai nanti tahun 2030 benar-benar menghasilkan apa yang kita harapkan. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih untuk RRI, sukses selalu dan jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa terbebaskan dari segala penyakit dan selalu sehat dan tidak lupa bahagia. Oke, saya suka yang terakhir nih Pak Wabub, tidak lupa bahagia, harus bahagia ya, karena bahagia merupakan separuh dari obat itu sendiri. Terima kasih Pak Wakil Bupati, Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Madiun Pak Ari Wuryanto, Sekretaris Pak Agrim Turnia, Dinas Kesehatan Kabid P2P Pak Dr. Amam, kemudian juga Pak Mat Lazim, Dinas Sosial, dan teman-teman dari kelompok dukungan sebaya ya KDS. Semoga perbincangan kita membawa manfaat dan Hari AIDS Sedunia kita peringati sebagai pengingat dan memperkuat tadi ya kolaborasi dan juga solidaritas. Mewakili kerabat kerja, kami tuntaskan dialog pagi hari ini. Saya Yusron Al-Fatah. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.